Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga masih semangat ya untuk menerima materi yang Ibu berikan. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa agar ilmu yang kita dapat bermanfaat bagi kita ke depannya. Berdoa, mulai. Kali ini kita akan belajar tentang materi keseimbangan hidup di dunia dan di akhirat. Kira-kira kenapa ya kita harus hidupnya seimbang antara dunia dengan akhirat? Lalu bagaimana ya cara untuk menyeimbangkan kehidupan antara dunia dan akhirat? Jangan lupa untuk menyiapkan buku dan pensil untuk merangkum materi yang ada dalam video ini dan juga untuk mengerjakan soal yang ada di akhir video. Tugas tersebut dikumpulkan 1 minggu saat kita melakukan tatap muka. Kamu tahu nggak, kalau dalam agama, kita dianjurkan untuk selalu menyeimbangkan antara kepentingan hidup di dunia dan di akhirat. Dunia adalah jembatan menuju kehidupan akhirat. Kita tidak boleh mementingkan kehidupan dunia saja dan mengabaikan kehidupan akhirat. Karena sejatinya kehidupan dunia adalah kehidupan yang bersifat sementara. Di era globalisasi seperti ini, manusia banyak yang salah dalam mengartikan kebahagiaan hidup hanya diukur dengan kesuksesan hidup di dunia dan melalaikan kehidupan akhiratnya. Tentunya, hal itu sangat bertentangan dengan anjuran Nabi tentang keseimbangan hidup dunia dan akhirat. Lantas, bagaimana sih konsep keseimbangan hidup di dunia dan di akhirat yang dianjurkan oleh Nabi? Ada 3 hadis yang dapat kita jadikan sebagai rujukan untuk memperoleh konsep keseimbangan hidup dunia dan di akhirat berdasarkan anjuran Nabi. Hadis yang pertama merupakan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Asakir yang berbunyi, laisa bi khairikum man taraka dunyahu li akhiratihi wala akhiratahu li dunyahu hatta yusiba bihuma jami'a fa inna dunya balaghun ilal akhirah wala takunu kalla 'alan nas. Yang artinya, bukanlah orang yang baik di antara kamu yang meninggalkan kepentingan dunia untuk mengerjakan akhirat atau meninggalkan akhirat untuk mengerjakan dunia, sehingga dapat memadukan keduanya. Sesungguhnya, kehidupan dunia mengantarkan kamu menuju kehidupan akhirat. Janganlah kamu menjadi beban orang lain. Hadis riwayat Ibnu Asakir. Maksud dari hadis tersebut adalah kita sebagai umat Islam tidak boleh memisahkan antara urusan dunia dan urusan akhirat, karena sejatinya kehidupan dunialah yang akan menghantarkan kita pada kehidupan akhirat. Jadi, sebisa mungkin kita dalam beraktivitas sehari-hari, kita gunakan aktivitas tersebut sebagai sarana untuk mencapai tujuan akhirat. Contohnya, bisa dengan berbuat baik dengan sesama, tidak merusak lingkungan, dan saling menyayangi antar makhluk. Karena dengan begitu, Allah akan menyayangi kita juga. Dan secara otomatis, jika Allah menyayangi kita, maka Allah akan memberikan keridhaannya kepada kita. Hadis yang kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang bunyinya, al-mu'minul qawiyyu khairu wa ahabbu ilallah minal mu'minin ad-dha'ifin wa fi kulli khairin ihris ala ma yanfa'uka wasta'inu billah wa la ta'jiz. Mukmin yang kuat lebih baik
dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Sedangkan pada masing-masing ada kebaikannya. Bersemangatlah kamu untuk mencapai sesuatu yang bermanfaat bagimu. Mohonlah pertolongan kepada Allah dan janganlah kamu merasa tak berdaya. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis tersebut, maksudnya kita sebagai umat muslim harus senantiasa menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Jika kita memiliki tubuh yang kuat dan sehat, kita dapat memberi manfaat bagi orang lain. Kita bisa menolong orang lain. Selain itu, kita juga dapat beribadah secara maksimal dan dengan begitu Allah akan cinta kepada kita. Selain kuat secara fisik, hadis ini juga dapat dijadikan sebagai motivasi bagi umat Islam untuk lebih menguatkan iman, menguatkan ilmu, menguatkan ekonomi, dan menguatkan semangat dalam segala aspek kehidupan, atau yang biasa kita kenal dengan sebutan pantang menyerah. Jadi tidak hanya fisik saja yang harus kita kuatkan, tetapi juga iman, ilmu, ekonomi, dan semangat kita dalam semua aspek kehidupan. Hadis yang ketiga adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadis itu berbunyi, La ayyakhuda ahadukum akhbulan fayakhuda khuzmatam min khotobin fayabi'a fayakufullahu bihi wajha khairum min ayyas alan nas u'tiya amuni'ah. Yang artinya, sungguh jika salah seorang di antara kamu membawa seutas tali untuk mencari seikat kayu bakar, lalu kayu itu dijual sehingga Allah mencukupkan kebutuhan hidupnya dengan hasil jualannya. Itu lebih baik daripada meminta-minta kepada orang lain, baik diberi atau ditolak. Dari hadis tersebut, kita jadi tahu jika Allah lebih memuliakan kedudukan orang yang mau berusaha untuk memenuhi kebutuhannya daripada orang yang meminta-minta kepada orang lain. Allah juga berjanji akan mencukupkan kebutuhan hambanya selama ia mau berusaha untuk memenuhinya. Selain itu, berusaha memenuhi kebutuhan adalah kewajiban setiap muslim agar tidak menjadi beban bagi orang lain. Nah, tadi kan kita udah belajar nih bagaimana konsep keseimbangan hidup di dunia dan di akhirat berdasarkan 3 hadis. Lalu apa aja ya dampak yang akan kita peroleh kalau hidup kita seimbang antara dunia dan akhiratnya? Simak video berikut ini.
mengerjakan soal yang ada dalam video tersebut dan juga mengerjakan rangkuman. Soal dan rangkuman akan dikumpulkan Soal dan rangkuman dikumpulkan 1 minggu setelah hari ini. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.